Balik lagi di channel Krisna Adityo. Kali ini Mas Kris akan mereview secara singkat satu unit synthesizer yang super spesial, teman-teman. Unit ini sangat jarang ada di Indonesia, bisa dibilang barang langka, teman-teman. Kenapa sih bisa begitu? Spesialnya itu apa? Kelemahannya apa? Kelebihannya itu seperti apa? Mas Kris akan bahas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai habis. Yuk kita bahas. Ini adalah synthesizer keluaran dari Yamaha dengan serinya Yamaha MX61. Sudah pasti 61 case, teman-teman. Nah, unit ini diperuntukkan untuk orang-orang yang dia suka dengan fleksibilitas, praktis, teman-teman. Karena apa? Karena bobot yang ditawarkan di sini tidak sampai 5 kg saja. Hanya 4,8 kilo, teman-teman. Ringan banget. Dan di dalam unit ini sudah tertanam sound card yang ya sudah built-in di dalam situ. Jadi teman-teman mau dimanapun, mau kapanpun, teman-teman bisa langsung produksi musik di sana. Simpel banget ya. Praktis banget. Jadi teman-teman bisa pakai DAW kesayangannya teman-teman dan bisa mengoperasikan VST-nya secara langsung dari unit ini. Menarik banget ya, tanpa perlu bawa sound card eksternal lagi. Oke, apa sih? Apa cuman itu aja spesialnya? Nanti Mas Kris akan bahas. Nah, kali ini Mas Kris akan bahas dulu apa saja sih yang ada di unit ini, kelemahannya dan kelebihannya. Kita bahas kelemahannya dulu aja. Jadi Mas Kris bahas langsung aja ya teman-teman supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Ketika unit ini datang ke tempat Mas Kris, karena Mas Kris meminang unit ini, yang pertama Mas Kris lihat adalah build quality-nya dulu pastinya ya. Ternyata build quality-nya ini adalah build quality yang terbuat dari plastik semuanya. Mulai dari bodinya, mulai dari tombol-tombolnya gitu ya. Dan yang namanya synthesizer ya dia tidak built-in speaker. Ya jadi teman-teman harus nambah lagi gitu. Kemudian apa aja sih selain itu? Jadi gini, setelah Mas Kris mencoba melihat kembali, ternyata untuk mencapai bobot 4,8 kilo itu memang harus menggunakan bahan-bahan yang seperti ini supaya dia tetap ringan. Ya, tapi ya kelemahannya di situ. Ya terkesan agak keras-keras gimana gitu teman-teman. Dan ini juga tidak ada tombol yang terbuat dari rubber ataupun silikon di sini. Knop-knopnya juga sama, dia terbuat dari plastik walaupun dia motion untuk berputar kanan kirinya ini enak banget ya teman-teman. Begitu juga dengan pitch bender dan modulation wheel yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Ini juga terkesan biasa-biasa saja. Jadi dari segi fisik unit ini biasa-biasa saja. Begitu juga dengan LCD-nya, walaupun ada dua nih teman-teman, tapi LCD-nya itu biasa aja. Kalau ditekan-tekan ya LCD-nya agak sedikit gimana gitu ya. Tapi fungsi utamanya tidak di situ. Itu bagi Mas Kris ya merupakan ya termasuk kelemahan juga dan kelebihannya juga. Jadi mau nggak mau ya, karena untuk mendapatkan beban yang sebegitu ringannya, jadi mengorbankan berbagai macam hal. Kita lihat dulu apa saja yang didapetin sih di sini teman-teman. Kita lihat dari perjack-jackannya ya, connectionnya itu apa aja. Yang pertama ada untuk headphone di sini dia dikasih 6,5 ya jacknya. Kemudian ada LR seperti biasa untuk out. Kemudian ada untuk pedal dan juga untuk foot control. Ada dua ya teman-teman. Kemudian di sebelah jalan lagi di sebelah kanan ini ada USB MIDI, ada USB to host, kemudian ada MIDI in out gitu, dan juga jack untuk adaptornya, teman-teman. Lengkap di sini adanya seperti itu aja. Dan kalau kita lihat dari sebelah kiri layar di sini, ini adalah tombol-tombol yang memang diperuntukkan untuk functionnya, untuk utility-nya gitu, teman-teman. Dan yang biasanya teman-teman cari itu ada di sini. Kalau teman-teman mau nyari tombol saktinya yaitu transpose. Di sini kalau transpose itu nggak perlu masuk ke setting, transpose nggak. Langsung disediain tombolnya di sini. Pencet satu naik, pencet satu turun gitu. Simple banget. Dan tidak ada delay, teman-teman. Mas Kris akan coba di sini. Ya, di sini ya.
seperti itu. Kemudian oktavnya juga sama di sini ya, karena dia 61 keys, jadi pasti harus disediakan penambah oktav. Nah, seperti itu. Simple ya, teman-teman. Mas Kris suka unit ini apa? Karena semuanya bisa diraba. Tidak menggunakan touchscreen. Bagi Mas Kris yang low vision seperti ini, ya unit ini enak banget untuk digunakan. Gitu, teman-teman. Semuanya bisa diatur, bisa diraba gitu, menyenangkan. Nah, di sebelah kanan layar ini ada wheel untuk memilih voice, untuk mengontrol, memilih menu dan yang lain-lain. Di sebelahnya juga ada kontrol tombol yang atas, bawah, kanan, kiri gitu ya untuk milih menu. Ada exit dan enter juga di sana. Di sebelah kanannya ini berjajar tombol yang isinya semuanya adalah voice di situ. Di bagian atasnya itu ada function layer, kemudian split, arpeggio dan yang lain-lainnya, teman-teman. Kembali lagi di sebelah kiri, di sini ada 4 knob ya, yang setiap knobnya bisa diatur satu persatu untuk kegunaannya seperti apa sesuai dengan usernya masing-masing. Ada modulation wheel dan juga ada pitch bender di sini. Sederhana banget seperti pada umumnya, tapi ini adalah monster bagi seorang content creator ataupun pengguna synthesizer lainnya. Karena apa? Karena di dalam Yamaha MX-61 ini dia menggunakan mesin suara yang sama dengan yang digunakan oleh Yamaha Motif, di mana teman-teman bisa mendapatkan kualitas suara yang sangat-sangat bagus di kelasnya dan juga berkarakter. Nah, Yamaha Motif ini kan termasuk keyboard legend ya. Dipakai artis ternama, banyak banget yang pakai Yamaha Motif itu. Dan hampir suara-suaranya itu bukan hampir, bahkan lebih dari 1000 suaranya itu ada di Yamaha MX-61 ini, teman-teman. Bayangin tuh. Dengan harga yang jauh lebih murah daripada Yamaha Motif, yang sampai sekarang Yamaha Motif pun masih sering digunakan. Tapi ini versi budgetnya. Gitu, teman-teman. Asik ya, asik banget. Nanti kita akan tes voice-nya seperti apa, suaranya kayak gimana. Nah, selain itu ada beberapa efek yang ditawarkan seperti reverb itu ada 9 tipe, chorus itu ada 17 tipe, dan ada 208 pattern sequencer di sini, teman-teman. Secara garis besar Mas Kris tidak akan ulik semuanya karena terlalu panjang nanti videonya. Mas Kris akan ulik dari beberapa voice-nya aja yang sering Mas Kris gunakan di sini, teman-teman. Nggak seribu-seribunya juga, hanya beberapa aja gitu ya. Nah, seperti biasa, suara pianonya adalah suara yang unggulan di sini, teman-teman. Kita coba cek dulu suara pianonya ya. Walaupun touch-nya ringan, tapi dia mendukung untuk speed ya, untuk finger speed, teman-teman. Karena dia baliknya tuh cepet banget, touch-nya baliknya cepet banget gitu. Artinya ini memang keyboard synthesizer yang multifungsi ya. Udah ringan, mau dipakai untuk finger speed itu enak, intinya seperti itu, teman-teman. Dan suara pianonya menurut Mas Kris khas banget, khas Yamaha banget. Dia bright juga, terdengar real juga, teman-teman, suaranya. Kita coba lagi suara piano yang lainnya. Kita coba putar aja wheel-nya yang dari sebelah kanan layar. Seperti itu, teman-teman, suara pianonya. Dan bagaimana kalau kita layer pianonya dengan pad, teman-teman? Yang sering teman-teman pakai kan itu ya, layer piano dengan pad seperti ini.
Nah, volume layer keduanya teman-teman bisa atur dengan knob ini. Nah, simple ya, simple banget di situ. Kita kembalikan lagi ke function normalnya aja. Dan kita coba ke electric pianonya ya, teman-teman. Ini suara electric piano yang sering banget Mas Kris pakai. Suaranya agak vintage gimana gitu, dan ini menyenangkan banget teman-teman. Kemudian apalagi sih yang menarik di sini? Ada suara yang sering Mas Kris pakai, ini suara synth-nya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di split dengan piano, kita coba split dengan piano. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita coba gedein ya. Nah, bisa langsung dari knobnya nih. Suara pianonya tadi pelan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita kembalikan lagi ke normal. Kita coba suara stringnya teman-teman. Ini suara stringnya asik-asik. Pilihannya banyak banget suaranya. Kayak gitulah teman-teman. Menarik ya suara-suaranya, dan setiap suaranya beneran bagus di sini karena memang mesin suaranya bagus, AWM2 yang dipakai oleh Yamaha Motive XS. Menarik ya. Dengan harga yang cukup terjangkau di sini, artinya terjangkau itu bukan yang murah-murah banget juga, tapi ya setara lah dengan functionnya, dan memiliki pangsa pasar yang bisa dibilang segmented ya untuk unit ini teman-teman. Itulah kenapa peredarannya sangat jarang ada di Indonesia teman-teman. Jadi kalau ada, ini merupakan salah satu barang koleksi ya. Kalau misalnya bosan, Mas Kris akan jual sih unit ini gitu. Kembali lagi ke piano ya teman-teman. Suara pianonya itu dia punya respon yang sangat baik di sini. Velocity-nya asik banget. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten yang seperti ini. Dan bisa dibilang kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa unit ini memang diperuntukkan agak berbeda dengan synthesizer yang lain. Karena ini dia diperuntukkan untuk penggunaan yang sangat-sangat praktis ya teman-teman. Dengan bobot yang ringan, hanya 4,8 kilo, sudah ada built-in sound card di sana dengan mesin suara yang beneran bagus di situ. Teman-teman bisa langsung produksi musik dimanapun teman-teman berada, kapanpun juga. Sudah ready dengan hanya membawa unit ini aja. Simple banget kan teman-teman. Dan pemilihan suaranya juga banyak. Ada 1100 teman-teman. Lebih-lebih dikit lah, kurang lebih seperti itu. Efeknya juga ada, mulai dari reverbnya, chorusnya. Ada beberapa pilihan tipe. Ada 61 drum pad ya teman-teman. 61 tipe drum pad di situ, dan ada juga 208 sequencer pattern dengan polifoni total 128 maksimum teman-teman. Ini menarik banget untuk unit ini. Penggunaan di panggung ini juga asik banget ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar untuk konten kreator aja, tapi teman-teman bisa gunakan juga untuk gigs teman-teman. Karena bobotnya yang ringan, nggak perlu berat, jadi teman-teman bawanya nggak capek. Intinya seperti itu. Oke, gitu aja dari Mas Kris. Semoga teman-teman suka dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.